家好，我叫郑仁伟，我的学号是 F1131191038。今天我想跟大家分享关于我们日常生活常说的句子。Oke. Halo semua, perkenalkan nama saya Steven Edwin dengan NIM F11331911038. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman mengenai percakapan sehari-hari dalam bahasa Mandarin. Jadi percakapan sehari-hari saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah menyapa, yang kedua ada perkenalan, yang ketiga adalah kalimat tanya. Ya, selanjutnya kita masuk ke menyapa. Ni hao. Nah, jadi ketika kita belajar bahasa Mandarin, ini merupakan kata yang sangat-sangat dasar ya. Ni hao, yang artinya halo atau hai ya, seperti itu. Kita masuk ke contoh penggunaannya. Lao shi ni hao. Sebenarnya ini sama saja, subjeknya itu bisa diganti apapun. Misalnya ganti mama ni hao ataupun keke jie ni hao gitu. Itu juga bisa, ataupun tongxue men hao, teman-teman, halo, hai, seperti itu ya. Jadi penggunaannya sama ketika subjeknya diganti-ganti gitu ya. Penggunaannya tetap sama. Selanjutnya ada cao shang hao dengan wan shang hao. Ya, cao shang hao artinya selamat pagi, wan shang hao artinya selamat malam. Ini ucapan, ini juga tergantung kondisi ya, tergantung. Ini hanya menyesuaikan, ini harus menyesuaikan ya. Kemudian kita masuk ke contoh kalimatnya. Untuk yang selamat pagi, tongxue men cao shang hao, ya. Penggunaannya sama dengan yang ni hao tadi, ya. Subjeknya bisa diganti apapun. Begitu juga dengan yang wan shang hao, mama wan shang hao ya. Mama wan shang hao sama saja, mau diganti papa juga boleh, nai nai, ye ye, jie jie, keke, titi, meme, semuanya boleh. Ya, penggunaannya tetap sama, peletakannya seperti ini ya. Selanjutnya ada zai jian yang artinya sampai jumpa ya. Sampai jumpa. Kita masuk ke contohnya. Pengyou men zai jian. Teman-teman sampai jumpa. Ini juga sama penggunaannya dan tata letaknya. Subjeknya bisa diganti siapapun gitu ya. Oke, lanjut. Masuk ke kalimat perkenalan diri ya. Wo jiao bla bla bla. Nama saya bla bla bla. Jawabannya menyesuaikan ya. Contoh kalimatnya. Ni jiao shenme mingzi? Si A bertanya kepada si B dan si B menjawab, Wo jiao Chen Jinye. Ya, kamu namanya A siapa gitu kan? Terus B menjawab, saya bernama Chen Jinye. Nah, untuk jawaban nama menyesuaikan dong sama nama kita ya. Misalnya ada orang bertanya kepada kita, nama ni jiao shenme mingzi? Misalnya saya yang menjawab, Wo jiao Zheng Renwei, seperti itu ya. Lanjut. Wo chong bla 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 ya. Saya berasal dari bla 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 ya. Jawaban menyesuaikan. Masuk ke contoh. Orang bertanya, "Ni chong nali lai?" Ya. Terus jawaban B, "Wo chong Riben lai." Kamu dari mana? Ataupun kamu berasal dari mana? Terus si B menjawab, "Saya berasal dari Riben lai." Saya berasal dari Jepang ya. Wo chong Riben lai. Nah, jadi seperti itu penggunaannya ya. Lanjut. Ini adalah tentang umur ya. Wo jinnian bla 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 sui. Ya, wo jinnian bla 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 sui. Umur saya bla 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 tahun ya. Kita masuk ke contoh penggunaannya. Jinnian ni duo da? Tahun ini kamu umurnya berapa, ataupun kamu berumur berapa tahun ini ya. Bisa diartikan seperti itu. Wo jinnian 18岁. Tahun ini saya berumur 18 tahun ya.
Nah, jawabannya tentu menyesuaikan dong, ya kan? Lanjut. 我结婚了，我还没结婚。Saya sudah atau belum menikah ya. Saya sudah menikah. Ini 我结婚了 artinya saya sudah menikah. 我还没结婚, saya belum menikah. Ini ya. Kita masuk ke contoh penggunaannya. Orang bertanya, ada si A bertanya kepada si B, 你结婚了没有? Apakah kamu sudah menikah? Atau kamu sudah menikah belum ya? Terus jawaban si B, 我结婚了. Saya sudah menikah. Kalau memang dia belum menikah, dia bisa menjawab 我还没结婚, saya belum menikah. Ya, seperti itu penggunaannya. Lanjut. Kita masuk ke contoh kalimat tanya ya, ataupun kalimat tanya yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari dalam bahasa Mandarin. 那是什么? Ya, 那是什么? Apa itu? Atau itu apa gitu ya kan? Kita masuk ke contoh penggunaannya. Li ju, contoh kalimat. A. 那是什么书? Itu buku apa? Tanya si A. Terus B menjawab, 这是我最喜欢的一本小说. Ini adalah novel yang paling saya suka. Ya, ini adalah novel yang paling saya suka. 那是什么书? Itu buku apa? Jawabannya, 这是我最喜欢的一本小说. 一本小说 ya. Ini adalah buku novel yang paling saya suka. Oke, kita lanjut ke kalimat selanjutnya. 你是谁? Kamu siapa? Ya, kamu siapa artinya? Kita masuk ke contoh penggunaannya. 你是谁? Kamu siapa? Tanya si A. Kemudian B menjawab, 我是林奕弘. Saya adalah Lin Yihong ya. Nah, namanya juga menyesuaikan. Misalnya nanyanya ke saya akan menjawab 我是郑仁伟, seperti itu ya. Ya, jadi 你是谁? Jawabannya 我是 bla bla bla, seperti itu ya kan. Menyesuaikan dengan diri kita ya. Selanjutnya, 什么时候? 什么时候? Ya. Ini artinya kapan ya. 什么时候? Contoh penggunaannya. Yang pertama, 他什么时候来中国? Dia kapan datang ke Cina? Dia kapan datang ke Cina? Ini kalimat tanya ya. Oke, kita masuk ke contoh kedua. Percakapan ya. Ini kondisinya sedang menelpon. Si anak menelpon ibunya. 喂，妈妈，你什么时候回国? Nah, anaknya bertanya, halo, mama, kamu kapan pulang ke negara sendiri gitu? Huiko artinya tuh pulang ke tempat asal gitu, negara asal. Misalnya sekarang anaknya lagi di China, mungkin ibunya sedang di Indonesia. Jadi anaknya bertanya, mama, kamu kapan pulang ke negara asal gitu ya? Terus mamanya menjawab, 我明年才回国. Mama 明年才回国. Jadi jawaban ibunya adalah, mama tahun depan baru pulang ke negara asal. Berarti negara asal mamanya kan Cina. Berarti dia bilang tahun depan dia baru pulang ke negara asal, yaitu negara Cina. Ya, kira penggunaannya seperti itu. 什么时候 itu luas ya, bisa menanyakan kapan, banyak hal. Misalnya, 你什么时候结婚? Kamu kapan menikah? Seperti itu. Penggunaannya sangat banyak. Tapi ini adalah salah satu, hanya beberapa contoh saja ya. Selanjutnya, 在哪里? 在哪里? Di mana artinya ya. Contoh penggunaannya, yang pertama, 我把我的手机忘了放在哪里? Saya lupa HP saya simpan di mana. Artinya ya, saya lupa HP saya simpan di mana. 我把我手机忘了放在哪里? Artinya seperti itu. Penggunaannya seperti ini ya. Yang kedua adalah percakapan. A. 请问
孔子学院在哪里? Ya, permisi atau mohon maaf, sekolah Kongzi di mana? Di mana gitu? Ataupun di mana ya? Gitu ya kan? Artinya, nah jadi在哪里ini bisa penggunaannya bisa kalimat pernyataan, bisa juga kalimat tanya. Contohnya yang percakapan ini ada kalimat tanya. Kongzi学校在哪里? Sekolah Kongzi di mana gitu. Terus jawabannya Kongzi 学校在银行旁边. Sekolah Kongzi itu berada di samping bank artinya. Ya. Jadi 请问孔子学院在哪里? Kongzi B, Kongzi 学院在银行旁边. Ya. Bisa kalimat pernyataan, bisa kalimat tanya, ya. Selanjutnya, 为什么? 为什么? Atau yang artinya kenapa, ya. Kita masuk ke contoh. Percakapannya ada A dan B. Yang pertama A, 爸爸为什么不去上班? 爸爸为什么不去上班? Papa kenapa tidak berangkat kerja atau tidak pergi kerja, ya kan? Ini biasa anaknya bertanya. Kemudian ibunya menjawab, 今天爸爸不去上班因为他生病了. Ya, 因为他今天爸爸不去上班因为他生病了. Ya, hari ini ayah tidak berangkat kerja karena dia sakit. Ya, artinya hari ini ayah tidak berangkat kerja karena ia sakit. Nah, ini contoh penggunaannya. Untuk menanyakan kenapa itu bisa sangat banyak. Misalnya, 你为什么不去? Kamu kenapa tidak pergi? 你为什么不吃饭? Kamu kenapa tidak makan? Kira seperti itu pertanyaan, kalimat bertanya gitu ya. Nah, itu bebas. Jadi menyesuaikan saja penggunaannya kira-kira seperti ini. Oke. Sharing hari ini sampai di sini. 谢谢大家，今天的分享就说到这里，谢谢大家。